Selamat sore guys, balik lagi di channel Bang Anjay. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review lagi ya guys ya. Ini di depanku ini sudah ada ME King yang nanti bakalan tak review buat kalian semua. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu kenapa video yang aku upload ini agak terlambat ya. Karena ya namanya orang ada kesibukan tuh nggak mesti bisa ngupload guys ya. Jadi baru sempat bikin video hari ini, dan video ini adalah review ya guys ya. Jadi di depanku ini udah ada ME King V2 yang waktu itu pernah aku coba naikin ya, pernah nyoba lah intinya di jembatan viral Jalan Baru Baron Tepus. Nah itu aku waktu itu pernah nyoba ini, dan pas waktu itu masih apa ya, masih standaran. Dan hari ini untuk ME King V2 ini udah ada beberapa yang diubah dari segi-segi, mungkin dari tampilan ini udah ada beberapa yang diubah. Kita nanti bakalan tak kasih tahu, bakalan tak reviewkan ya untuk kalian semua ini yang dirubah ini apa aja gitu kan. Dan ME King ini basicnya emang warnanya adalah hitam dan juga oranye ya guys ya. Karena ME King ini kan ada beberapa varian warna kan, ada khususnya untuk V2 ya, yang sering aku lihat itu ada varian warna biru muda. Nah, kebetulan yang ini yang warna oranye dan juga hitam gitu. Oke, jadi daripada kita berlama-lama ya guys ya, ngomong nggak jelas ngalor ngidul istilah cetok, kita langsung saja akan review ME King V2 ini. Oke. Oke, yang pertama kita akan review dari bagian kokpit ya guys ya, dan juga dari bagian lampu. Dari bagian lampu ini nggak ada yang diubah, masih standaran semua ya. Dan di sini hanya ditambahkan pemanis, yaitu jalur stang guys ya, seperti biasa. Oke, di bagian depan ini yang diubah hanya sedikit, nggak terlalu banyak. Yang pertama spion dihilangin. Yang kedua adalah di sini kita bisa lihat bahwa ME King ini memakai jalur ya. Ini kalau nggak salah ini jalur, kalau nggak PCX jalur KZ. Aku kurang paham tentang jalur sih. Tapi sepertinya ini kalau nggak PCX ini KZ. Tuh. Kalau untuk handle rem dan juga handle kopling ini nggak ada yang dirubah. Terus untuk bagian dari kokpitnya juga nggak ada yang dirubah. Ini sepertinya cuma dikasih kaca film kalau nggak salah. Coba kita nyalakan ya guys ya. Tuh. Iya, ini sebenarnya dikasih kaca film karena di sini agak sedikit gelap gitu. Terus kita ke bagian yang diubah selanjutnya. Tadi bagian pelek ya. Pelek ini pokoknya urusan ini tetap dirubah lah. Pelek itu apa ya istilahnya, kan kalau di motor itu pelek itu bagian yang paling kelihatan banget gitu loh. Jadi untuk modifikasi ME King ini, velg ini menggunakan RCB ya guys ya, ukuran 160 ring 17 untuk yang di depan. Untuk bagian piringan cakram ini nggak ada yang dirubah, ini masih punya standar pabriknya, dan ini juga masih tebal ya, karena standar pabrik itu biasanya kalau standar pabrik itu build quality-nya itu lebih awet, lebih tebal ya untuk motor-motor yang standar pabrik itu. Dan untuk kaliper juga nggak ada yang dirubah. Terus di bagian depan ini kalau kita lihat untuk ban sendiri guys ya, ban sendiri ini menggunakan IRC NF69 ya. Kalau menurutku ya, aku juga beberapa tahun ke belakang itu sempat memakai IRC cukup lama, dan yang aku rasakan kalau ban IRC itu di kondisi kering maupun di kondisi basah itu tetap enak aja guys, tetap nyengkrem gitu loh di aspalnya, itu nggak licin, nggak apa, beda kayak kita memakai ban merek lain. Kalau IRC itu lebih ke apa ya, safety-nya itu aman banget gitu loh guys. Oke, dan untuk ban depan ini velg ukuran 160 1,60 dipadukan dengan ban IRC berukuran 90/80 ya. Dan tipe bannya ini adalah NF67. Jadi NF67 ini ban yang cukup lumayan bulat ya kan, 90/80
kasih ke pelek ukuran 1.60 itu kan lumayan apa ya, nyengkrem gini kan. Jadi agak looknya itu kelihatan bulat gitu ya. Oke, kita beralih ke belakang guys. Untuk ban belakang ini menggunakan merek Dunlop ya. Dan kalau misalkan rasanya seperti apa, aku seumur-umur aku menggunakan motor tuh aku belum pernah pakai ban merek Dunlop ya guys ya. Dan yang belakang ini ukurannya 90/80 juga. Tapi untuk velgnya ini RCB dengan ukuran 1.80 ya. Jadi agak sedikit lebih lebar, makanya kenapa untuk bagian samping ini nggak kelihatan kayak bulat gini enggak ya, tapi lebih ke presisi sih sebenarnya. Dan cakram nggak ada yang dirubah. Terus kaliper masih pakai Nissin bawaan dari pabriknya ya untuk yang belakang ini. Dan kita beralih agak sedikit maju ke depan. Untuk knalpot ini menggunakan DOS ya guys ya. Jadi untuk mengimbangi look yang sedikit, bukan sedikit sih. Jadi untuk motor ini memakai knalpot DOS ya, untuk mengimbangi tampilan look racing dari motor M-Making V2 ini. Dia menggunakan knalpot door tipe DOS gitu ya. Dan sedikit ke depan lagi dia menggunakan lihat guys, ini adalah underbone ya. Underbone aku nggak tahu sih ini khusus untuk M-Making apa bukan, tapi ini tapi untuk underbone-nya ini menurutku cukup rapi ya. Ini sih sebenarnya kurang rapinya itu di di covernya ini kan. Ini kan di cover kayak semacam semacam kaca film, tapi nggak tahu sih ini apa. Cuman agak kurang rapi guys ya. Ini sebenarnya warnanya juga merah, aku juga nggak tahu sih kenapa ditutup, karena kan merah juga bagus gitu kan. Mungkin menurut ownernya ini agak sedikit kurang matching gitu ya sama warna oranye dari motor M-Making ini mungkin ya. Kalau ini ya, ini masih bawaan, tetap bawaan karena ini pakai Nissin, ini kan berarti bawaan dari motor pabriknya gitu kan. Oke, terus ada lagi yang dirubah di sini. Sini pakai rating guys ya. Ini aku nggak tahu sih namanya apa, tapi kata ownernya ini beli di online shop seharga 6.000 dan ini kanan kiri ya. Ini tidak merubah apapun, ini cuman dimasukkan di tempat rating yang dulunya agak memanjang gini kan. Tapi ini cukup presisi guys ya, bisa kalian lihat nih kan. Cukup presisi dan cukup simpel sih menurutku. Nah mungkin dari kalian juga ada yang pakai sama guys ya, rating seperti ini, lampu sen kayak gini itu menurut kalian gimana guys? Ini nah menurutku sih bukan terlalu sih, cukup simpel dan yo penak lah dipakai, itu nggak terlalu memakan ruang gitu loh. Dan sepertinya itu aja sih yang diubah dari motor ini gitu ya, nggak ada yang lain yang dirubah, karena menurutku juga motor standar itu masih sangat bagus. Apalagi kalau misalkan catnya itu belum rusak kan, istilahnya untuk modifikasi tipis-tipis itu sudah cukup. Yang penting tetap terlihat bersih dan juga glossy kan guys ya. Seperti yang aku bilang kemarin, motor itu kalau kelihatan glossy itu enak guys dipandang itu ya. Kalian lihat kan, ini cukup terawat sih, sangat-sangat glossy ya. Kita lihat dari sini ya, sangat-sangat glossy guys. Kan enak gitu loh dipandang. Dan mungkin itu aja sih yang dirubah, cuman agak ditambah sedikit pernak-pernik stiker sedikit. Ini ya, ada Yamaha apa sih ini, RCB, terus sama RCB Hooligans, dan pernak-pernik stiker yang lain. Dan ya, ini adalah referensi modifikasi simple dari M-Making V2 yang mungkin bisa buat referensi teman-teman mau modif seperti apa ya kan. Bingung punya V2 tapi harus dikapakke gitu ya. Kalau saran aku sih modif seperti ini aja guys ya, simple tapi tetap terlihat bersih, tetap terlihat glossy, tetap terlihat kekinian gitu kan. Wis cocok lah nggo ngopi. Ini juga nggak terlalu memakan budget soal modifikasi ya, sangat simple karena yang dirubah cuman bagian jalur stang, terus pelek depan belakang, sama knalpot, sama underbone. Selain itu masih standar ya dan nggak dirubah. Sama ban depan belakang dirubah menjadi ban ukuran sama yang terlihat bulat gitu ya.
Nah, buat teman-teman yang punya M-Making V2 mungkin modifikasi ini bisa sekali lagi bisa menjadi referensi ya buat kalian semua. Dan ya mungkin untuk reviewnya seperti itu. Terakhir kita akan coba bunyikan M-Making ini ya. Kita akan dengar suara dari knalpotnya ya guys ya. Oke guys, terakhir sebelum aku tutup untuk video reviewnya, kita akan coba ya bunyikan M-Making V2 ini ya guys ya. Untuk suaranya kayak gini guys ya, bisa kalian dengarkan ya. Saya ini agak bising, masih banyak motor lewat. Cukup gahar ya. Aku nggak tahu sih kenapa yang namanya M-Making itu ketika walaupun standar ya, ketika dipasangkan knalpot door itu selalu kayak apa ya? Ya suaranya itu karakternya itu emang atas gitu loh, bro. Suaranya itu sangar gitu loh. Dari M-Making 135 yang pertama itu tetap sangar gitu loh suaranya. Kita dengar sekali lagi ya. Wes, kayak gitu ya guys ya. Suaranya cukup mantep. Oke, dan mungkin untuk videonya seperti ini dulu. Semoga video ini bisa menjadi referensi, menjadi apa ya istilahnya, biar teman-teman punya ide mau bagaimana sih modifikasi M-Making V2 dengan low budget yang cukup nggak terlalu memakan banyak biaya gitu loh, dan mudah untuk dibuat. Oke, untuk videonya seperti ini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk review sore hari ini ya cukup, dan semoga bisa menjadi referensi, bisa menjadi ide teman-teman untuk modifikasi M-Making V2. Dan yaudah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.